Nah kayak sekarang dibilang Sintayong bikin kalau terlambat latihan 250.000, sebenarnya kita sudah bikin. Jadi kamu bilang kata-kata kotor 500.000. Jadi, mahal. Jadi di era saya SDM-nya nggak mampu, Pemainnya berarti. pemainnya nggak mampu. Kita masih sombong, kita masih ego. Karena ada beberapa pemain yang bilang dengan hal-hal yang salah saja saya bisa jadi pemain timnas kok. Ibadah. Kita punya ibadah rutin itu setiap malam jam 9. Dari Muslim sendiri, Nasrani juga sendiri. Jadi setiap jam 9 itu pasti jam 8 sampai jam 9 itu pasti ibadah. Waktunya ibadah ya. Jadi yang Muslim di atas, karena mereka kecil, cuma ada 7-8 orang, kita ada 13-an, ini kita bikin di meja ruang makan, mereka di atas, kalau jam 8 jam 9. Keren. Dan itu yang sebenarnya yang membentuk mereka. Terus kayak sarapan pagi nih, ini mereka masak sendiri. Anak-anak masak sendiri kan memang. Terus baju cuci sendiri. Jadi di sana ada piket bagian masak, bagian cuci baju, bagian bersih rumah, bagian perlengkapan, sama satu lagi itu ada 5, pokoknya ada 5 tanggung jawab itu. Kebersihan lah ya. Semua dibagi. Jadi dibagi itu, pertama itu dibagi sama manajemen sebelum saya datang. Nah terus pada saat itu saya juga sambil lihat mantu mereka punya. Nah ternyata ada yang suka masak. Nah yaudah yang suka masak saya taruh di bagian dapur. Terus ada yang suka cuci piring. Nah cuci piring yaudah saya taruh di bagian cuci piring. Oh ini sukanya cuci baju. Yaudah saya kasih cuci baju. Keren. Terus bersih rumah Jadi, sama bagian perlengkapan. Dibentuk tanggung jawab bukan hanya di lapangan, Ya, tapi di kehidupan luar sehari-hari lapangan. pun ya. Sebagai tim mereka saling bantu, saling punya tanggung jawab dan perannya Dan ini juga pokoknya sanksinya itu juga. Nah kayak sekarang dibilang Sintayong bikin kalau terlambat latihan 250.000, sebenarnya kita sudah bikin. Jadi tim ini sudah bikin. Jadi hukuman itu kita sudah bikin sebelum Sintayong bikin, sebelum kita sudah bikin. Jadi kayak kamu terlambat ini udah 250.000. Terus kamu ya perlengkapan ada yang hilang, udah 250.000. Ya bagian perlengkapan itu yang tanggung. Iya. Terus baju kamu punya baju latihan, ya 250.000. Jadi kamu bilang kata-kata kotor, 500.000. Mahal. Jadi ada kayak misalkan sebut nama Tuhan dan sembarangan 500.000. Terus kata-kata kotor, anjing apa segala macam, itu semua 500.000. Mantap. Jadi dan sebelum bikin itu juga saya minta persetujuan dari Pak Manajer. Jadi kan nggak apa-apa. Jadi amin sampai sekarang berjalan. Jadi kata-kata kotor, jangan kan kata-kata kotor, tolol, bego, itu aja. Memaki aja ya. Udah nggak ada aja. Tolol, bego, tolol, ya udah pokoknya 250.000. Oke. Jadi Iya, dibentuk karakternya Iya. dari sekarang supaya punya attitude sebagai pemain sepak bola yang berattitude dan punya tanggung jawab yang keren gitu ya. Bagus dan gitu ya. satu slogan yang dari Pak Manajer itu, walaupun kita juara ada kartu, juara itu tidak sah. Jadi pokoknya kalau juara Ini keren, ini sumpah ini kerenan. Ini Sampai keren segitunya ya, pisan, Coach, ya? jadi pokoknya kalau kita juara tapi ada kartu, itu juara menurut Pak Manajemen itu tidak sah. Wow. Jadi yang kita dilatih memang bagaimana kita bermain dengan benar, tidak boleh ada yang protes wasit. Jadi ada yang protes, ya udah, cuman ada satu, kamu tidak berubah, kamu out. Wow. Sampai segitunya. Tapi itulah. Jadi itu dikasih wasit, kamu kurang ajar sama wasit, kamu niat jahat sama lawan, itu pasti ada sanksi. Jadi memang kita ngelatih mereka bukan cuma untuk sekedar bermain bola, karena yang saya tahu peraturan itu keluar selama saya ceritain pengalaman saya sebagai pemain bola ke manajemen. Makanya itu satu visinya itu, jadi kita satu visi itu kita pengen bikin ada perubahan. Nah, satu perubahan lagi contoh, harusnya hari ini kita uji coba sama Garut. sama Garut hari ini. Ya karena kemarin kita ke Garut, ya, masalah non teknisnya saya tidak tahu itu urusan manajemen, tapi yang setahu saya sebagai pemain bola pada saat kita diundang satu tim itu semuanya ditanggung. Ya tapi dengan menilai Bung Jo yang kebetulan meeting, kita meeting semua, dia cuma bilang kalau kamu udah punya dana yang 5, kasih saya semua 5.
Saya tidak mau kamu ke 5, kamu kasih saya 3. Tapi kalau memang keperluannya 5 dan kamu punya budgetnya cuma 3, yang 2 saya tanggung. Jadi yang diajarin sama manajemen buat anak-anak kita belajar untuk memberi, tangan kita harus memberi terus, bukan minta. Nah, dan itu yang jadi sama kita punya slogan, ada satu slogan kita punya yel-yel di timnas itu, jangan tanyakan apa yang diberikan negara padamu, tapi tanyakan apa yang sedang kau berikan padamu. Jadi itu yang diajarin sama manajemen. Jadi artinya kemarin Pak siapa? Haji Laga ya, yang di Sasko. Bung, yang Pak Haji Laga yang pegang Sasko ya? Haji Yoko. Kemarin latihan di sini kan dia pegang pon ya. Iya. Dia tanya sama saya, nah ini nih gampang punya link kemana-mana, bisa melatih gampang. Oh saya bisa bilang saya susah Pak, karena saya tukang protes. Karena saya tukang protes saya susah. Saya susah dapat yang melatih karena saya tukang protes. Ya enggak, tapi kan Bung Rocky sudah bikin apa banyak sekali buat negara. Tapi itulah kelemahan negara kita yang tidak pernah memperhatikan. Nah saya bilang, ya enggak lah, negara sudah kasih saya banyak. Saya sekolah dari SMA sampai saya lulus S2 itu gratis. Karena ya memang saya punya kemampuan main bola. Tapi biaya sekolah saya semua itu ditanggung sama negara. Terus saya punya tempat tinggal, semua negara kasih kenyamanan buat saya. Saya kasih tahu ke Pak Haji Laga ya, Yoko ya, saya bilang begitu. Jadi saya tidak bisa mengharapkan apa yang negara masih sama saya. Dan itu yang diajarin sama manajemen, kamu tidak boleh berpikir, kamu tidak boleh minta. Jadi itu yang saya bilang ke Pak Haji kemarin, Pak, saya sudah punya banyak yang saya dapat dari negara, saat ini saya kasih buat adik-adik saya, karena memang ilmu yang saya dapat gratis ya. Karena ya udah memang saya dapat gratis karena memang negara, tanpa kita sadar negara yang siapin semua. Nah itu, jadi itu yang diajarin Pak Manajer buat kita. Jadi itu yang diajarin anak-anak untuk selalu memberi, bukan meminta. Jadi banyak hal yang kita ajar buat anak-anak ini bukan cuma cara bermain bola. Kalau dari teknik, skill mereka punya. Tapi kita ajarin banyak hal ya, pokoknya tidak boleh ego. Banyak hal yang mereka berubah. 1 tahun ini yang kita tekankan itu. Dan mudah-mudahan kita punya waktu ke agar cup itu lebih dengan cara pembentukan karakter di sini yang kita bisa berubah di sana. Nah, jadi kalau boleh saya rangkum, saya tangkap, jadi poinnya di timnas pelajar ini nih Kang ya, menurut saya mengenai sepak bolanya itu nomor sekian. Mungkin nomor 3 atau 4 tentang skill, tentang bagaimana cara bermain kolektif di lapangan, bagaimana meningkatkan kemampuan, endurance dan lain-lain. Tapi yang utamanya adalah pembentukan karakter. Ya betul, itu yang penting. Membina attitude, bagaimana bersikap baik, bagaimana di luar dan di lapangan. Di luar lapangan justru dibentuknya kalau saya lihat, karena kalau itu kebentuk di luar lapangan dengan kehidupan sehari-hari, apalagi mereka selama setahun ini tinggal bareng ya Bung ya? Tinggal bareng, betul. Itu otomatis, kalau menurut saya itu otomatis bakal terjadi di lapangan. Nah, Bung Rocky ini kan sejarahnya dari mulai tadi Bung Rocky bilang, Bung Rocky bikin SSB di Sleman, terus di Jakarta juga, di Solo, di Jakarta juga bikin SSB, terus sekarang membina juga, pegang juga usia muda. Nah, tanggapan atau apa yang ada di pikiran Bung Rocky tentang talenta muda nih di Indonesia, khususnya mungkin nggak khususnya sih ya, mungkin ada kan beberapa pemain timnas bentukan federasi yang sekarang juga lagi anggaplah sedang mengadu nasib di luar negeri. Sebenarnya sih kalau saya, kita sudah dapat dua era pelatih yang kita sudah punya pelatih yang bagus sebenarnya, yaitu Om Dan Nurwindo. Jadi Om Dan Nurwindo itu mengajar apa yang dia dilatih sama Luis Milla. Tapi di era saya SDM-nya nggak mampu. Pemainnya nggak mampu. Jadi pemain yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan cara latih Om Dan Nur. Kita masih sombong, kita masih ego. Karena ada beberapa pemain yang bilang dengan hal-hal yang salah saja saya bisa jadi pemain timnas kok. Jadi untuk merubah karakter itu yang susah, itu yang Om Dan Nur kesulitan. Ya. Jadi, pada saat masuk di era Luis Milla, yang justru keberatan itu justru pengurus, karena mereka mengharapkan hasil. Tapi kan di Luis Milla kan tidak ada hasil.
tapi di situ kita lihat progres cara bermain. Tapi kalau dengan naturalisasi ini tidak menghasilkan apa-apa, berarti pemilihan kepengurusan PSSI berikutnya tidak boleh ambil dari Indonesia. Tidak boleh ambil pengurus lagi dari Indonesia. Kita mengadakan naturalisasi pengurus.